إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Yang ketiga, sholawat merupakan salah satu sarana untuk meraih syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan pengen dapat syafaat? Pengen, siapa yang enggak pengen dapat syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Salah satu caranya supaya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkenan untuk memberikan syafaatnya kepada kita dengan izin Allah azza wajalla, salah satu caranya adalah sering-sering kita membaca sholawat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul muadzdzina faqulu mithla ma yaqul." Manakala kalian mendengar muadzin mengumandangkan azan, hendaklah kalian mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kalau muadzinnya mengucapkan Allahu Akbar, kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca asyhadu an la ilaha illallah, kita baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bacanya asyhadu anna Muhammadar Rasul. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah juga sama. Nah, kalau misalnya ketika subuh ada ungkapan as-salatu khairum minan naum. Ada sebagian kalangan yang mengajarkan kalau as-salatu khairum minan naum, jawabannya adalah aqamahallahu wa adamaha dan seterusnya. Dan ini dalilnya lemah. Yang betul, yang sahih adalah kita membaca seperti apa yang dibaca oleh muadzin. Apa berarti? As-salatu khairum minan naum. Kalau as-salatu khairum minan naum apa? Kalau biasanya apa? Bukan aqamah. Kalau aqamah itu qad qamatis shalah. Shadaqta wa bararta wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Nah, itu yang biasanya dibaca oleh sebagian kalangan ketika mendengar apa? As-salatu khairum minan naum. Shadaqta wa bararta wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Tapi ternyata argumen yang dijadikan sebagai landasan untuk membaca shadaqta wa bararta ini adalah argumen yang lemah. Sehingga yang lebih kuat adalah kita membalas ucapan muadzin as-salatu khairum minan naum dengan bacaan as-salatu khairum minan naum. Berlandaskan hadis ini, faqulu mithla ma yaqul, ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Loh, gue apa tadi? La haula wala quwwata illa billah. Jadi ora pada, ya karena itu dalilnya apa? Sahih. Itu dalilnya sahih. Kalau yang tadi shadaqta wa bararta itu dalilnya lemah. Makanya dikembalikan kepada asalnya, kita mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh siapa? Muadzin. Baru kemudian ketika qomat tadi. Qomat kan ada ungkapan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Itu kata sebagian kalangan jawabannya adalah aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati wal ard, kalau enggak salah seperti itu. Itu juga landasannya lemah, maka membacanya ya sama seperti membacanya orang yang qomat apa? Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ini kata Nabi SAW. Ketika kita mendengar muadzin mengucapkan azannya, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Tsumma shallu alayya. Apa artinya? Kemudian bersolawatlah kepada Allah. Jadi solawat itu tempatnya setelah azan, bukan sebelum azan. Jadi kalau kita ingin membaca solawat kaitannya dengan azan, itu dibacanya bukan sebelum, ya bukan sebelum, tapi dibacanya sesudah.
Jadi setelah kita selesai mengucapkan atau membaca azan, kita diperintahkan mengumandangkan azan, kita diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi SAW sebelum membaca doa yang nanti kita akan jelaskan. Jadi sebelum membaca doa setelah azan, sebelumnya kita perlu membaca solawat dulu kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Nabi SAW, "Thumma salullaha liyal wasilah." Kemudian mintakanlah wasilah untukku kepada Allah. Jadi kita disuruh oleh Nabi SAW untuk memintakan wasilah untuk Nabi. Mintanya kepada siapa? Di mana kita mintanya? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Itulah wasilah. Ati Muhammadanil wasilah. Ya Allah, berikanlah wasilah kepada siapa? Kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam doa setelah kita membaca salawat tadi, setelah azan selesai, la ilaha illallah selesai, kita membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad terus sampai akhir. Kemudian baru kita membaca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah sampai akhir apa? Ati Muhammadanil wasilah. Ya Allah, berikanlah wasilah kepada nabimu Muhammad SAW. Wasilah itu apa? Wasilah itu apa? Dijelaskan langsung oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innaha manzilatun fil jannah." Wasilah adalah salah satu tempat di surga. Salah satu tempat di surga. La tambaghi illa li'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa. Kata Nabi SAW, sesungguhnya wasilah adalah nama sebuah tempat di surga yang tidak ada seorang hamba pun yang berhak untuk menempati tempat itu. Dan aku berharap akulah orang yang akan menempati tempat itu. Tempat di mana? Surga. Di mana tempatnya? Paling dur. Nah, surga itu ada 100 tingkat. Jadi surga yang paling tinggi itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sana. Tempat Nabi SAW tinggal di surga itu namanya wasilah. Ustaz, masa sih Nabi SAW butuh kita doakan? Nabi butuh kita doakan? Kalau kita nggak doakan Nabi SAW, kira-kira Nabi nggak dapat wasilah? Kalau misalnya kita nggak mintakan, ya Allah, aku oralah, nggak doakan Nabi SAW untuk dapat wasilah. Kira-kira Nabi dapat wasilah nggak? Dapat. Jadi tanpa kita mintakan, Nabi akan dapat wasilah. Terus apa untungnya? Apa untungnya kita mendoakan Nabi SAW supaya Nabi dapat wasilah? Apa untungnya? Siapa yang untung? Kita yang untung. Kata Nabi SAW, "Faman sa'ala liyal wasilata hallat lahu syafa'ah." Barang siapa yang memintakan kepada Allah wasilah untukku, maka dia akan mendapatkan syafaatku. Sing untung siapa? Nyong kalau jenengan yang mau memintakan wasilah kepada Nabi kepada Allah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang untung adalah kita.